Apa yang kamu percakapkan? Apa yang kamu diskusikan? Ketika merenungkan kisah ini, kisah sebelumnya adalah mereka telah melihat peristiwa Yesus di atas gunung. Mereka telah melihat kemuliaan Allah yang dinampakkan di dalam diri Yesus, yakni Yesus berubah rupa dengan suara yang berseru dari atas, inilah putraku yang terkasih. Dan dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita, mereka juga mulai berimajinasi, siapa yang terbesar? Siapa yang terbesar? Siapa yang terbesar? Siapa punya program yang lebih hebat? Diskusi dan diskusi. Bahkan satu peristiwa ketika Laudato Si, Bapak Paus mengeluarkan itu, saya berjumpa dan bertemu dengan seorang dosen. Dia omong sederhana, kita hebat untuk berteori dan merefleksikannya, tapi untuk berbuat belum tentu kita. Kalau berdiskusi, kita paling hebat. Kita memperbincangkan dan mempersoalkan ini, kita hebat. Kita hebat sampai yang terakhir, kita mengantuk dan ini sudah juga sebentar tidur sambil berpikir diskusi. Siapa yang terbesar? Orang-orang dunia mencari siapa yang terbesar. Menjadi besar itu kerinduan semua orang. Kerinduan untuk menjadi orang terkenal itu adalah sukacita kita semua. Siapa yang mau supaya tidak terkenal? Yang keluar di Terumdom ini juga rindu supaya dia terkenal. Dengan banyaknya yang coreng, akhirnya rindu supaya terkenal. Ada yang lain tanya saya, Pater tidak lihat saya punya ini. Tujuan semua satu, untuk terkenal. Tapi satu yang paling utama terkenal adalah satu ini. Ketika kita punya sang bos di atas kayu salib, dan dengan itu dia menjadi lebih terkenal. Itu kita punya sang bos. Yang media bukan kita punya bos. Yang kedua, ketika bercerita dan berkisah tentang penderitaan, orang tidak mau dengar. Maka meskipun omong terus-terus, orang tidak mau dengar. Tapi kalau omong tentang dia punya suka dan dia punya enak, pasti semua omong tentang dia punya enak dan suka itu omong berjam-jam. Sudah lewat jam tidur juga mereka masih omong. Tapi berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang pergumulan hidup dan memaknai setiap pergumulan hidup, sedikit orang yang berbicara. Yang ketiga, orang baik kalau tidak ada tantangannya, kalau tidak ada deritanya, sebenarnya orang baik itu bohong. Orang baik dan orang benar mesti terluka, harus menderita. Orang yang terkasih dari Allah harus menderita seperti Yesus. Kalau orang baik dan benar tidak pernah menderita dan susah, itu kadang-kadang hanya yang disebut dengan itu sulam tamak saja. Itu hanya poles-poles di luar saja.
Kebijaksanaan sejati, kebijaksanaan Kristen adalah menerima penderitaan, memeluk pengorbanan untuk mencapai sukacita. Ya, sekali lagi bertanya, apa yang kamu perbincangkan? Apa yang kamu diskusi? Dapat nilai 3,7, 3,1000. Tapi yang menguji nilai itu ada di dalam hidup. Kalau nilai berbeda dengan perbuatan, seharusnya nilai yang kita raih itu nilainya masih kurang sekali. Siapa yang terbesar? Mari kita bertanya, siapa yang terbesar? Kita bertahun-tahun tiap kali kita selalu kita bulan kitab suci nasional. Yesus menjadi teman perjalanan kita. Tapi kita berjalan sampai yang terakhir kita juga lupa bahwa Tuhan Yesus menemani kita. Atau kita juga jalan sampai seolah-olah Tuhan Allah tidak ada lagi. Sampai kita hidup bertahun-tahun dan lain-lain. Tapi kita bilang apa? Sama saudara saya tidak pernah kenal dia. Kalau enggak kenal dia, seharusnya kekurangannya menjadi kesempatan untuk engkau berbuat baik untuk dia, bukan untuk memvonis dia menjadi orang tidak baik. Itu berarti kita menjadi teman perjalanan kalau membuat dia menjadi dari tidak baik menjadi baik, dari kurang menjadi sempurna. Itu berarti kita telah menjadi teman seperjalanan, kita telah menjadi Yesus yang lain bagi sama saudara. Kalau kita menghadirkan dia selama-lamanya dan selama-lamanya hanya menjadi musuh, sebenarnya kebijaksanaan yang lahir itu adalah kebijaksanaan yang begitu manusia. Dan ada waktu di mana ada yang ngomong bahwa di biara itu lebih dari penjara. Ketika saya di Batak, ada suster-suster muda yang berjalan bersama dengan kami dan mereka katakan seperti ini. Di biara itu penjara rohani. Penjara. Kata penjara itu berarti penuh siksaan. Ada satu ponakan mau masuk biara, waktu itu saya masih perhatian, dia sekarang suster tua. Dia minta saya untuk mau masuk di biara, mau masuk suster. Dia minta saya, kata frater, saya mau masuk di suster, menjadi suster. Saya bilang, saya tidak mau. Dia bilang, kenapa tidak mau? Saya bilang, karena masuk di biara itu lebih menderita daripada hidup di dunia yang biasa. Tetapi kalau itu adalah kemauan dan kehendakmu, jalan. Ketika saya bertemu dan berjumpa dengan dia di Swebada, di Pondok Ambil saya, dia menaik bilang, sekarang di biara ini saya susah setengah mati. Kebetulan waktu itu teman-teman yang ada dengan dia itu dari Filipina semua. Lalu ketika kami duduk makan dan lain, itu omong dengan bahasa Tagalog semua dan saya juga tidak mengerti dan dia mengerti sedikit. Dan dia menderita. Tapi saya katakan itu adalah pilihanmu, itu adalah hidup. Maka jalan apapun sebenarnya tidak ada yang paling enak. Yang semua jalan selalu enak, itu jalan itu harus kita ragu bahwa jalan yang kita lalui itu adalah jalan Tuhan, jalan Sang Hyang. Jalan yang semua serba hot mix. Itu jalan itu biasanya celaka satu kali, semua selesai. Sama mawar yang tidak pernah ada
durinya yang selalu berwarna-warni setiap saat itu adalah mawar plastik. Mawar yang sesungguhnya istiada duri. Hidup yang indah, hidup yang berarti, mesti juga ada duri dan olah dalam perjalanan.